Tidak ada yang istimewa dari jalan itu pada siang hari. Sebuah jalan sempit, beraspal retak, diapit semak liar dan pepohonan tua yang seolah dibiarkan tumbuh tanpa pernah dipangkas. Namun menjelang malam, suasananya berubah. Lampu-lampu jalan jarang menyala sempurna, sebagian berkedip seperti mata lelah yang menolak terpejam. Angin membawa bau tanah lembab, dan suara serangga terdengar terlalu nyaring, seakan ingin menutupi sesuatu. Di ujung jalan itulah berdiri sebuah warung sate kuda. Bangunannya sederhana, dinding kayu yang mulai kusam, atap seng berkarat, dan papan nama bertuliskan Sate Kuda Pak Wiryo yang catnya mengelupas. Anehnya, meski tampak nyaris roboh, warung itu selalu ramai setiap malam. Sepeda motor berjejer tak beraturan, mobil-mobil parkir di bahu jalan yang sempit, dan asap dari panggangan mengepul tebal bercampur dengan aroma daging yang menggoda, sekaligus membuat perut mual tanpa alasan jelas. Pak Wiryo, pemilik warung, selalu berdiri di balik panggangan. Tubuhnya kurus, wajahnya gelap terbakar matahari, dan matanya cekung seolah jarang tidur nyenyak. Ia jarang berbicara panjang, senyumnya tipis, dingin, dan tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Namun tangannya cekatan, membalik sate dengan gerakan yang sama setiap malam, seakan telah menghafalnya di luar kesadaran. Tidak jauh dari warung, seorang anak laki-laki sering duduk sendirian di bangku kayu. Namanya Jalu, anak sematawayang Pak Wiryo. Usianya belum genap 10 tahun, tubuhnya kecil, dan sorot matanya terlalu murung untuk anak seusianya. Ia jarang bermain dengan anak lain, lebih sering menunduk, menggambar sesuatu di tanah dengan ranting, atau menatap ke arah jalan sepi seolah menunggu seseorang yang tak pernah datang. Warga sekitar sering membicarakan warung itu dengan suara pelan, bukan karena rasanya yang terkenal enak, meski memang begitu, melainkan karena keberadaannya yang terasa janggal. Warung itu baru berdiri beberapa bulan, namun pelanggan datang dari berbagai arah, bahkan dari luar kota. Padahal sebelumnya, tempat itu dikenal angker dan selalu dihindari setelah matahari terbenam. Dulu siapapun yang lewat sini malam-malam suka sakit, bisik seorang pedagang sayur di pasar. Tapi sejak warung itu buka, malah jadi ramai, sahut yang lain, heran sekaligus waspada. Pak Wiryo tidak pernah menceritakan apapun tentang masa lalunya. Ia muncul begitu saja, membawa modal yang tak pernah jelas asalnya. Rumahnya mendadak besar, warungnya tak pernah kehabisan bahan, dan uang seolah tak pernah berhenti mengalir. Namun bersamaan dengan itu, sesuatu pada dirinya ikut berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih murung, dan setiap malam Jumat, warungnya selalu tutup lebih awal tanpa alasan. Malam itu hujan turun tipis. Warung tetap ramai. Pelanggan tertawa, bercakap, dan menyantap sate dengan lahap. Namun Jalu tampak gelisah. Tangannya menggenggam ujung bajunya, matanya terus menatap ke arah dapur belakang yang gelap. Sesekali ia mengerutkan kening, seolah mendengar bisikan yang tidak didengar siapapun. Pak Wiryo memperhatikan anaknya sekilas. Ada kekhawatiran singkat di wajahnya, lalu segera disembunyikan. Ia membalik sate lebih cepat, asap mengepul semakin tebal. Di sela suara bara api, terdengar seperti bunyi desahan nafas berat, entah dari mana asalnya. Ketika warung mulai sepi dan pelanggan satu persatu pergi, suasana berubah drastis. Jalan di depan warung kembali sunyi, lampu jalan berkedip lebih sering. Jalu berdiri mendekati ayahnya. "Pak," suaranya pelan. "Tadi ada yang manggil namaku." Pak Wiryo berhenti sejenak. Tangannya gemetar, namun ia memaksa tersenyum. "Jangan ngaco, mungkin kamu kecapean," katanya singkat. Namun saat ia menoleh ke dapur belakang, matanya membelalak sesaat. Bayangan hitam melintas cepat di dinding kayu, lalu menghilang. Bau sate berubah samar, bercampur aroma kemenyan dan tanah basah. Pak Wiryo menelan ludah. Ia tahu malam ini hanyalah permulaan. Warung itu memang membawa rezeki, tapi di ujung jalan sepi itu, sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang sejak lama menunggu, dan kini mulai menagih perhatian. Perlahan, sabar, dan tanpa ampun. Sejak warung sate kuda itu berdiri, hidup Pak Wiryo berubah dengan cara yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uang datang tanpa diminta, seperti air yang mengalir deras dari keran yang lupa ditutup.
Setiap pagi, laci kayu tempat ia menyimpan hasil dagang selalu penuh. Lembar demi lembar uang kertas menumpuk, rapi, namun terasa dingin saat disentuh, seolah bukan miliknya sepenuhnya. Warung yang awalnya hanya buka sore hingga tengah malam, kini nyaris tak pernah sepi. Pelanggan datang lebih awal, bahkan sebelum arang dinyalakan. Ada yang rela menunggu berjam-jam, duduk diam tanpa banyak bicara, matanya terpaku pada panggangan. Anehnya, mereka tidak pernah mengeluh, seolah menunggu adalah bagian dari ritual yang tak tertulis. Pak Wiryo mulai dikenal, namanya menyebar dari mulut ke mulut. Sate kudanya beda, kata orang-orang, ada rasa yang bikin nagih. Namun ketika ditanya apa bedanya, tak satu pun bisa menjelaskan dengan jelas. Mereka hanya tahu setelah makan di sana, perut kenyang, badan terasa hangat, dan keinginan untuk kembali muncul tanpa alasan. Bersamaan dengan itu, perubahan lain mulai terlihat. Rumah Pak Wiryo yang dulu reyot kini berdinding tembok kokoh. Ia membeli sepeda motor baru, peralatan warung diganti dengan yang lebih baik, dan bahan dagangan selalu tersedia dalam jumlah berlebih. Tak pernah sekalipun ia terlihat kekurangan modal, bahkan saat harga daging naik atau pasokan sulit, warungnya tetap berjalan normal, seolah kebal terhadap keadaan. Namun kekayaan itu tidak datang sendirian. Setiap malam setelah warung tutup, Pak Wiryo sering terjaga hingga dini hari. Ia duduk di ruang tengah rumahnya, menatap kosong ke arah dinding. Tangannya kerap mengepal tanpa sadar, dadanya terasa sesak, dan keringat dingin membasahi pelipis meski udara malam menusuk tulang. Ia bermimpi buruk hampir setiap hari, mimpi tentang jalan gelap, suara derap langkah berat, dan bisikan yang terus mengulang satu kalimat yang sama. Waktumu tidak banyak. Jalu, anak sematawayangnya, ikut merasakan perubahan itu. Ia semakin pendiam, senyumnya jarang muncul. Setiap kali malam tiba, ia enggan sendirian. Ia sering terbangun sambil menangis, mengaku melihat bayangan besar berdiri di luar jendela kamarnya. Ketika Pak Wiryo memeriksa, tak ada apa-apa, namun rasa dingin yang tertinggal di udara sulit diabaikan. Warga sekitar mulai memperhatikan hal-hal kecil yang terasa janggal. Setiap malam Jumat, tepat setelah maghrib, warung sate kuda itu selalu tutup. Tidak peduli sedang ramai atau tidak. Pelanggan yang datang pada hari itu selalu ditolak dengan alasan sederhana, bahan habis. Padahal aroma sate masih tercium dan asap tipis kadang terlihat dari arah dapur belakang. Pak Wiryo itu aneh, gumam seorang warga tua. Rezekinya kebangetan cepat, yang begitu biasanya ada harganya. Namun tak ada yang berani bertanya langsung. Ada aura tak kasat mata yang membuat orang enggan terlalu dekat. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di sekitar warung, kini memilih menjauh setelah matahari tenggelam. Suatu malam, setelah menghitung uang hasil dagang, Pak Wiryo menemukan sesuatu di antara tumpukan uang itu. Sebuah koin lama, warnanya kehitaman, dingin dan berbau tanah. Ia yakin koin itu bukan miliknya. Tidak pernah ia menerima pembayaran dengan koin seperti itu. Namun entah bagaimana, koin tersebut selalu kembali meski sudah ia buang berkali-kali. Saat itu, Pak Wiryo menyadari satu hal yang selama ini berusaha ia abaikan. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah berkah biasa. Ada tangan lain yang ikut campur. Ada perjanjian yang mulai bergerak meski ia belum siap mengakuinya. Di luar rumah, angin berhembus pelan. Dari arah warung, terdengar bunyi samar seperti derap langkah berat yang menjauh, lalu menghilang. Malam semakin larut, dan bersama gelapnya waktu, bayang-bayang konsekuensi mulai mendekat. Perlahan, pasti, dan tak bisa dihentikan. Malam Jumat selalu datang dengan rasa yang berbeda bagi Pak Wiryo. Sejak warung sate kuda itu berdiri, hari itu bukan lagi sekadar penanda akhir pekan, melainkan batas waktu yang membuat dadanya terasa sempit. Setiap kali matahari mulai condong ke barat pada hari itu, kegelisahan yang sama selalu muncul, merayap pelan seperti bayangan panjang di lantai rumahnya. Sore itu, warung ditutup lebih awal, padahal beberapa pelanggan sudah berdatangan, duduk menunggu dengan wajah kecewa ketika Pak Wiryo menolak melayani. Ia tidak menjelaskan apapun, hanya menggeleng pelan dan meminta mereka kembali esok hari. Tak ada tawar-menawar, tidak ada senyum tipis seperti biasanya. Wajahnya kaku,
matanya gelap. Jalu memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu hari ini berbeda, selalu berbeda. Setelah warung benar-benar sepi, Pak Wiryo membersihkan panggangan dengan gerakan tergesa. Tangannya gemetar saat menyiram bara api hingga padam. Asap terakhir mengepul tipis, lalu menghilang, meninggalkan bau arang basah yang menusuk hidung. Langit di luar menggelap lebih cepat dari biasanya, seolah senja dipaksa pergi. Malam itu, Pak Wiryo tidak pulang ke rumah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang warung, jalan sempit yang jarang dilewati orang. Semak-semak di kanan kiri tampak lebih rapat, pepohonan lebih tinggi, dan udara terasa berat. Setiap langkahnya disertai bunyi dedaunan kering yang diremas, seperti peringatan agar ia tidak berbalik. Ia berhenti di sebuah tempat yang hampir tak terlihat jika tidak tahu keberadaannya. Sebuah lapangan kecil tersembunyi di balik pepohonan. Tanahnya lembab dan gelap. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar yang permukaannya dipenuhi goresan aneh. Bukan tulisan yang bisa dibaca, melainkan simbol-simbol yang terasa salah untuk dipandang terlalu lama. Pak Wiryo berlutut. Napasnya berat. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan bungkusan kain hitam. Isinya sederhana, kemenyan, bunga layu, dan koin hitam yang selalu kembali itu. Tangannya berhenti sejenak di atas batu, ragu, sebelum akhirnya meletakkan bungkusan tersebut di sana. Angin berhenti bertiup. Keheningan yang menyusul bukan keheningan biasa. Tidak ada suara serangga, tidak ada daun bergesek, tidak ada napas selain miliknya sendiri. Udara menjadi dingin, menusuk tulang. Pak Wiryo menunduk, matanya terpejam rapat. "Aku datang," ucapnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Tanah di depan batu itu tampak bergetar halus, bukan gempa, melainkan getaran pelan yang terasa seperti denyut nadi. Dari kegelapan pepohonan, bayangan besar perlahan terbentuk. Tidak sepenuhnya jelas, tidak sepenuhnya nyata, namun cukup untuk membuat tubuh Pak Wiryo kaku. Ia tidak berani mengangkat kepala. Suara itu muncul tanpa arah, dalam, berat, dan seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. "Rezekimu masih mengalir." Pak Wiryo menelan ludah. "Aku menepati janji, setiap yang diminta." "Belum semua." Satu kalimat itu membuat dadanya serasa diremas. Pak Wiryo menggenggam tangan, kuku-kukunya menekan telapak hingga terasa perih. Ia tahu percakapan ini akan selalu berujung sama. Perjanjian itu tidak pernah berubah sejak malam pertama ia datang ke tempat ini, saat keputusasaan membuatnya rela mengorbankan apapun demi keluar dari kemiskinan. "Masih ada waktu," katanya terbata. "Aku mohon." Bayangan itu bergerak sedikit mendekat. Bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tua, lebih pekat memenuhi udara. Waktu selalu berjalan, dan setiap perjanjian punya akhir. Tak ada ancaman langsung, tidak ada paksaan. Justru ketenangan itulah yang paling menakutkan. Pak Wiryo tahu, selama warungnya terus ramai, selama uang terus datang, hitungan mundur itu tak akan berhenti. Ketika ia akhirnya berani membuka mata, lapangan kecil itu kembali kosong. Angin bertiup lagi, suara serangga kembali terdengar, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya bungkusan kain hitam yang kini telah terbuka, isinya lenyap tanpa sisa. Pak Wiryo bangkit dengan tubuh limbung. Dalam perjalanan pulang, bayangan Jalu terlintas di pikirannya. Senyum kecil anak itu, matanya yang sering menatap kosong, dan ketakutannya setiap malam. Malam Jumat itu kembali berlalu. Namun sejak saat itu, Pak Wiryo tahu satu hal dengan pasti. Perjanjian itu bukan sekadar soal rezeki. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, dan cepat atau lambat, ia tak lagi punya pilihan. Perubahan pada Jalu tidak terjadi sekaligus. Ia datang pelan, hampir tak terasa, seperti embun yang menempel tanpa suara, lalu tiba-tiba sudah membasahi seluruh daun. Pak Wiryo baru menyadarinya ketika suatu pagi, anak itu tidak lagi berlarian di halaman rumah seperti biasanya. Jalu hendak duduk di ambang pintu, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jalan sepi di depan warung. "Kenapa nggak main?" tanya Pak Wiryo, berusaha terdengar biasa. Jalu menoleh pelan.
Matanya tampak cekung, seperti kurang tidur. "Mereka bilang aku nggak boleh keluar," jawabnya lirih. Pak Wiryo terdiam. "Siapa?" Jalu mengangkat bahu. "Yang sering lewat malam-malam." Jawaban itu membuat dada Pak Wiryo mengencang. Ia memaksa tertawa kecil, menepuk kepala anaknya, lalu menyuruhnya masuk. Namun sejak hari itu, bayangan ketakutan mulai mengikuti setiap langkahnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan. Jalu sering berbicara sendiri. Bibirnya bergerak pelan, seolah menanggapi pertanyaan yang tak terdengar. Kadang ia tertawa kecil, kadang mendadak terdiam dan menunduk, seperti dimarahi seseorang. Saat ditanya, Jalu selalu menjawab singkat. "Mereka cuma nanya, 'Siapa?' Yang dari warung." Malam-malam menjadi waktu yang paling sulit. Jalu tak mau tidur sendirian. Ia sering terbangun dengan nafas terengah, tubuhnya dingin, matanya menatap sudut kamar dengan ketakutan yang tidak dibuat-buat. Ia mengatakan ada bayangan besar berdiri di sana, diam, menunggu, seperti sedang menghitung sesuatu. Pak Wiryo mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi anak kecil. Namun setiap kali Jalu menangis di tengah malam, aroma tanah basah yang samar selalu ikut tercium di kamar mereka. Aroma yang sama dengan yang ia cium di lapangan tersembunyi setiap malam. Di warung, Jalu juga berubah. Ia tak lagi duduk di bangku depan. Ia lebih sering berada di dekat dapur belakang, menatap pintu kayu yang selalu tertutup rapat. Beberapa kali Pak Wiryo memergoki anak itu berdiri diam di sana, seolah sedang mendengarkan sesuatu. "Jalu!" bentaknya suatu malam. "Ngapain di situ?" Jalu terkejut, lalu menoleh pelan, matanya tampak cekung, seperti karat terbangun. "Katanya jangan takut, katanya aku istimewa." Kata itu menusuk lebih dalam daripada yang Pak Wiryo kira. Istimewa, kata yang pernah ia dengar malam pertama perjanjian itu diucapkan. Kata yang dulu ia abaikan karena pikirannya hanya dipenuhi bayangan uang dan kehidupan yang lebih baik. Sejak itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Piring-piring di dapur berpindah tempat sendiri. Air di ember tiba-tiba keruh meski baru diisi. Dan yang paling membuat Pak Wiryo gelisah, Jalu mulai sering sakit tanpa sebab jelas. Badannya panas di malam hari, lalu kembali normal saat pagi. Namun setiap bangun tidur, anak itu tampak semakin lemah. Seorang tetangga menyarankan membawa Jalu ke orang pintar. Pak Wiryo menolak mentah-mentah. Ia tahu, jika ada yang bisa melihat lebih jauh, rahasianya akan terbuka. Ia memilih membawa Jalu ke puskesmas, lalu ke dokter. Hasilnya selalu sama, tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Anaknya seperti kelelahan, kata seorang perawat. Mungkin stres. Pak Wiryo mengangguk, meski di dalam hatinya, ia tahu penyebabnya bukan itu. Suatu sore, ketika warung belum buka, Pak Wiryo melihat Jalu duduk di tanah menggambar dengan ranting. Ia menggambar sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Bentuk menyerupai kuda, besar, dengan mata gelap berdiri di depan warung. Di sampingnya ada sosok kecil yang berdiri sendirian. "Gambar apa itu?" tanya Pak Wiryo dengan suara bergetar. Jalu menoleh, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah anak seusianya. "Itu temanku," katanya. "Nanti aku ikut pulang." Pak Wiryo merebut ranting itu dan menghapus gambar tersebut dengan kasar. Tangannya gemetar, nafasnya memburu. Jalu tidak melawan. Ia hanya menatap ayahnya dengan pandangan kosong, seolah sudah mengerti sesuatu yang belum dipahami Pak Wiryo sepenuhnya. Malam itu Pak Wiryo tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di samping ranjang Jalu, memperhatikan nafas anaknya yang naik turun pelan. Setiap hembusan nafas itu terasa seperti pengingat akan waktu yang terus berkurang. Ia akhirnya mengakui sesuatu yang paling ia takuti. Pesugihan itu tidak hanya menginginkan ketaatan, ia menginginkan ikatan. Dan ikatan terkuat yang dimiliki Pak Wiryo di dunia ini hanyalah satu, anak semata wayangnya. Di luar rumah, angin berdesir pelan. Dari arah warung terdengar suara samar seperti hembusan nafas berat yang puas. Seolah sesuatu telah memilih, dan kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil apa yang sejak awal memang ditujukan padanya. Dapur warung adalah tempat yang paling jarang dimasuki Pak Wiryo setelah tengah malam. Bukan karena takut pada gelap atau dinginnya lantai semen, melainkan karena sejak beberapa waktu terakhir, ruang sempit di belakang panggangan itu seolah memiliki nafasnya sendiri. Ada saat-saat tertentu ketika dapur terasa terlalu sunyi,
seakan menunggu untuk diisi oleh sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, warung tutup lebih cepat dari biasanya. Hujan turun tipis, membuat pelanggan enggan berlama-lama. Setelah pintu ditutup dan lampu depan dipadamkan, Pak Wiryo berdiri sendirian di tengah warung. Bau sate masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma arang dan minyak. Semua tampak biasa, terlalu biasa. Jalu sudah tidur di rumah. Setidaknya Pak Wiryo berharap begitu. Ia mulai membersihkan peralatan dengan gerakan pelan. Setiap bunyi gesekan terasa menggema berlebihan. Ketika ia hendak mematikan lampu dapur, suara itu terdengar. Tok. Seperti bunyi benda jatuh perlahan. Pak Wiryo menoleh. Tidak ada apa-apa. Ia menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya tikus. Tempat seperti ini memang sering didatangi hewan kecil. Namun saat ia melangkah pergi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Seperti kuku yang menyentuh lantai, diseret pelan. Pak Wiryo berhenti. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Lampu dapur masih menyala, cahayanya redup kekuningan. Ia melihat bayangannya sendiri memanjang di dinding kayu, bergetar samar. Lalu, bayangan itu bergerak, sedikit terlambat dari gerakan tubuhnya. Jantungnya berdegup keras. Cukup. Gumamnya lirih, entah kepada siapa. Ia berbalik, berniat mematikan lampu dan pergi. Namun tepat saat tangannya menyentuh saklar, aroma lain menyusup. Bukan lagi bau sate, bukan arang, melainkan bau tanah basah yang pekat, bercampur kemenyan yang hangus setengah. Bau yang sama seperti di lapangan tersembunyi. Lampu berkedip. Dalam kedipan singkat itu, Pak Wiryo melihat dapur yang berbeda. Meja kayu tampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya. Lantai terlihat lembab, padahal belum disiram. Di sudut ruangan ada bekas tapak, besar, berat, mengarah ke pintu belakang. Lampu menyala kembali. Semua lenyap. Pak Wiryo terhuyung, berpegangan pada meja. Nafasnya tersengal. Ia tahu apa yang ia lihatnya bukan hayalan. Terlalu nyata, terlalu dekat. Ia mengambil kain lap, mencoba membersihkan lantai berharap menemukan bukti bahwa semua itu hanya permainan pikirannya sendiri. Namun saat kain itu menyentuh lantai, kain tersebut menjadi basah. Bukan oleh air, melainkan cairan keruh yang berbau tanah. Dari dapur belakang terdengar suara nafas berat, teratur, sabar. Pak Wiryo membeku. Ia tidak berani menoleh. Suara itu semakin dekat, seolah berdiri tepat di belakangnya. Di telinganya terdengar bisikan pelan, nyaris seperti angin. Yang kecil semakin siap. Kata-kata itu membuat lututnya lemas. Ia terjatuh berlutut, kain lap terlepas dari tangannya. Suara nafas itu berhenti. Udara mendadak terasa ringan, seolah tekanan barusan tak pernah ada. Ketika Pak Wiryo memberanikan diri menoleh, dapur kembali kosong. Tidak ada tapak, tidak ada cairan. Lantai kering seperti semula. Dengan tubuh gemetar, Pak Wiryo mematikan semua lampu dan mengunci warung. Ia pulang dengan langkah tergesa-gesa, hatinya penuh ketakutan yang tak lagi bisa ia sangkal. Dapur itu bukan sekadar tempat memasak. Ia telah menjadi perantara, ruang di mana sesuatu bisa mendekat, mengamati, dan memberi tanda. Sesampainya di rumah, Pak Wiryo langsung menuju kamar Jalu. Anak itu tertidur, namun keningnya berkerut, nafasnya tidak tenang. Di samping bantalnya terletak sesuatu yang membuat darah Pak Wiryo terasa dingin. Sebuah koin hitam, sama seperti yang selalu kembali padanya. Pak Wiryo menutup mulutnya agar tidak berteriak. Isyarat itu kini jelas, tidak lagi disampaikan lewat mimpi atau bisikan samar. Sesuatu telah masuk ke wilayahnya, menandai dapur, menandai rumah, dan perlahan, tanpa tergesa, menandai anaknya. Malam itu, Pak Wiryo duduk hingga subuh tanpa memejamkan mata. Ia tahu peringatan telah diberikan, dan seperti semua peringatan dalam perjanjian itu, yang datang berikutnya bukanlah pilihan,
melainkan penagihan. Sejak malam di dapur itu, Pak Wiryo hidup dalam dua waktu yang berjalan bersamaan. Siang hari, warung sate kudanya semakin ramai. Uang semakin deras mengalir, dan senyum tipisnya masih ia paksakan demi pelanggan. Namun di dalam dirinya, waktu lain terus berdetak pelan. Waktu yang menghitung mundur menuju sesuatu yang tak berani ia sebutkan. Ia mulai sering menghitung hari tanpa sadar. Tanggal di kalender dicoret satu persatu. Setiap coretan terasa seperti goresan di dadanya sendiri. Malam Jumat semakin dekat, dan bersamaan dengan itu, Jalu semakin sering jatuh sakit. Demamnya datang dan pergi, tubuh kecilnya melemah, dan matanya semakin sering menatap kosong ke arah langit-langit, seolah sedang mendengarkan panggilan yang hanya bisa ia dengar. Pak Wiryo mencoba melawan dengan caranya sendiri. Ia memperbanyak sedekah, mengirim uang ke sanak saudara, membantu tetangga tanpa diminta. Ia berharap, entah bagaimana, timbangan akan bergeser, bahwa kebaikan bisa menunda atau bahkan membatalkan perjanjian yang dulu ia sepakati dalam keputusasaan. Namun warungnya justru semakin ramai. Setiap kali ia berniat menutup lebih awal, pelanggan baru selalu datang. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti berdagang, kebutuhan mendadak muncul, peralatan rusak, utang lama ditagih, atau Jalu harus dibawa berobat. Seolah ada tangan tak terlihat yang memastikan roda itu terus berputar, memaksanya tetap berada di jalur yang sama. Pada suatu sore, seorang pria tua datang ke warung. Penampilannya sederhana, namun tatapannya tajam dan tenang. Ia duduk tanpa memesan apapun, hanya menatap Pak Wiryo lama sekali. "Kamu sedang dikejar waktu," kata pria itu tiba-tiba. Pak Wiryo tertegun. "Maaf." Pria itu tersenyum tipis. Rezeki yang terlalu deras selalu membawa arus balik. Pak Wiryo ingin menyangkal, namun kata-kata itu terasa terlalu tepat. Ia menunduk, tangannya bergetar saat membalik sate. Ketika ia kembali menoleh, pria tua itu sudah pergi. Namun di bangku yang tadi didudukinya, tertinggal bekas lembab berbentuk tapak tangan. Malam itu, Pak Wiryo kembali ke lapangan tersembunyi lebih awal dari biasanya. Ia tidak membawa apapun selain dirinya sendiri dan keberanian yang tersisa. Ia berlutut di hadapan batu besar, tanah dingin meresap ke lututnya. "Aku mohon," katanya dengan suara parau, "ambil apapun dariku, hentikan ini." Angin berhenti, keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. "Semua sudah ditentukan," jawab suara itu, tenang dan pasti. "Yang kau tawarkan bukan milikmu sepenuhnya." Air mata Pak Wiryo jatuh ke tanah. Ia akhirnya mengerti. Dalam perjanjian itu, ia tidak pernah menyebut nama, namun sejak awal sesuatu telah memilih sendiri apa yang paling berharga baginya. Ketika ia pulang, rumah terasa berbeda. Terlalu sunyi. Jalu tertidur, namun nafasnya sangat pelan. Di dahi anak itu tampak garis tipis kehitaman seperti bekas tentuhan dingin. Pak Wiryo menggenggam tangan kecil itu, merasakan dinginnya yang tak wajar. "Maafkan Bapak," bisiknya berulang kali. Di luar hujan turun deras. Dari kejauhan terdengar suara berat seperti langkah besar yang berhenti tepat di depan rumah. Tidak ada ketukan, tidak ada paksaan, hanya kehadiran yang menunggu dengan sabar. Pak Wiryo tahu, hutang itu telah jatuh tempo. Dan seperti semua hutang dalam perjanjian kelam, penagihnya tidak pernah bisa diusir, hanya ditunda sebentar sebelum akhirnya harus dibayar dengan sesuatu yang tak tergantikan. Malam Jumat itu datang tanpa tanda-tanda istimewa. Tidak ada angin kencang, tidak ada hujan deras sejak sore. Langit hanya tampak kelabu, berat seolah menahan sesuatu agar tidak jatuh terlalu cepat. Justru ketenangan itulah yang membuat dada Pak Wiryo terasa semakin sesak. Warung sate kuda ditutup sebelum azan maghrib berkumandang. Pintu kayu ditarik rapat, gembok dipasang 2 lapis. Tidak ada lampu yang dinyalakan, bahkan di dapur. Untuk pertama kalinya sejak warung itu berdiri, tempat itu benar-benar gelap dan sunyi. Seolah Pak Wiryo berharap dengan menutup semuanya, ia bisa menutup apa yang sedang mendekat. Di rumah, Jalu terbaring lemah. Tubuhnya panas dingin, nafasnya pendek-pendek. Matanya setengah terbuka, namun tatapannya tidak fokus.
Ketika Pak Wiryo duduk di samping ranjang, anak itu menggenggam tangannya dengan tenaga yang tersisa. "Pak, jangan marah sama mereka," bisik Jalu. Kalimat itu membuat Pak Wiryo membeku. "Siapa, Le?" Jalu tersenyum samar. "Yang sering datang. Katanya mereka cuma mau menjemput." Kata menjemput terdengar terlalu ringan untuk sesuatu yang membuat darah Pak Wiryo terasa beku. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun Jalu sudah memejamkan mata. Tidur atau pingsan, Pak Wiryo tidak yakin. Saat jarum jam menunjuk tepat pukul 12 malam, listrik padam. Rumah langsung tenggelam dalam gelap. Tidak ada bunyi apapun selain detak jam dinding yang terdengar terlalu keras. Pak Wiryo berdiri, hendak mencari lilin. Namun langkahnya terhenti ketika udara di dalam rumah mendadak berubah dingin. Bukan dingin malam biasa, melainkan dingin yang merayap dari lantai, menjalar ke tulang. Dari arah warung, terdengar suara pelan. Bukan langkah kaki manusia. Terlalu berat, terlalu teratur. Pak Wiryo menelan ludah. Ia kembali ke kamar Jalu, menutup pintu, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Setiap nalurinya berteriak untuk lari, namun kakinya seakan tertancap di lantai. Ia tahu, malam ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Suara itu berhenti tepat di depan rumah. Tidak ada ketukan, tidak ada suara pintu digedor. Namun tekanan di udara terasa semakin berat, membuat nafas Pak Wiryo tersengal. Di sudut ruangan, bayangan tampak mengental, seperti asap gelap yang berkumpul tanpa sumber. Dalam kepalanya, suara itu kembali terdengar. Waktunya tiba. Pak Wiryo menggeleng keras. "Ambil aku," bisiknya putus asa. "Jangan anakku." Keheningan menjawabnya. Keheningan yang terasa seperti senyum tanpa wajah. Bayangan itu bergerak mendekat ke ranjang. Jalu mengerang pelan, lalu membuka mata. Untuk sesaat, tatapannya jernih. Ia menatap ayahnya, dan di wajah kecil itu tidak ada ketakutan, hanya penerimaan yang membuat hati Pak Wiryo hancur. "Bapak, jangan ikut," katanya lirih. "Nanti Bapak nggak bisa jualan lagi." Air mata Pak Wiryo jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Jalu lebih erat, seolah dengan kekuatan tubuhnya saja ia bisa menahan sesuatu yang tidak kasat mata. Namun pelukan itu terasa sia-sia. Dingin merayap di antara mereka, memisahkan perlahan. Lampu minyak yang akhirnya ia nyalakan bergetar hebat. Nyala apinya mengecil lalu hampir padam. Dalam cahaya redup itu, Pak Wiryo melihat sesuatu di sudut kamar. Bukan bentuk yang jelas, melainkan siluet besar yang diam menunggu. Sabar, pasti. Jalu menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Genggaman tangannya mengendur. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan. Hanya kesunyian yang begitu dalam hingga terasa memekakan. Bayangan itu perlahan memudar, menyisakan udara dingin yang lama-lama menghilang. Listrik kembali menyala. Pak Wiryo terduduk di lantai memeluk tubuh Jalu yang kini terasa sangat ringan. Wajah anak itu tenang, seolah akhirnya tidur nyenyak setelah lama lelah. Namun Pak Wiryo tahu, malam paling sunyi itu telah merenggut satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Di luar rumah, jalan tetap sepi. Warung sate kuda di ujung jalan berdiri gelap, menunggu dibuka kembali. Dan bersama fajar yang akan datang, dunia akan berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada apapun yang hilang, seolah harga yang dibayar tidak terlalu mahal. Pagi datang tanpa permisi. Matahari terbit seperti biasa. Burung-burung kembali bersuara. Dan jalan di depan rumah Pak Wiryo perlahan hidup kembali. Tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya telah meninggalkan lubang besar yang tak terlihat oleh siapapun selain dirinya. Rumah itu terasa asing, terlalu rapi, terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah kecil, tidak ada batuk pelan dari kamar sebelah, tidak ada permintaan sarapan yang biasanya terlambat diucapkan Jalu. Pak Wiryo duduk lama di lantai kamar, menatap ranjang yang kini kosong. Selimut terlipat rapi, bantal tersusun seperti tidak pernah digunakan. Ia tidak menangis. Air mata seolah sudah habis terkuras pada malam sebelumnya. Yang tersisa hanya kekosongan, perasaan hampa yang membuat tubuhnya bergerak tanpa jiwa. Menjelang sore, Pak Wiryo membuka warung. Ia sendiri terkejut dengan tindakannya. Tangannya bergerak otomatis,
seperti sudah hafal apa yang harus dilakukan. Panggangan dibersihkan, arang disusun, daging disiapkan. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan. Seolah sesuatu di dalam dirinya telah dimatikan bersama kepergian Jalu. Saat warung mulai buka, pelanggan berdatangan seperti biasa, bahkan lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Tawa terdengar, obrolan ringan mengalir, dan aroma sate kembali memenuhi udara. Tidak satu pun dari mereka bertanya tentang Jalu. Tidak ada yang menyadari bahwa bangku kecil tempat anak itu biasa duduk kini kosong. Namun suasananya tidak sama. Beberapa pelanggan merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Sate yang mereka makan tetap terasa enak, bahkan lebih kaya rasa. Tetapi setelahnya, dada terasa berat. Ada yang mendadak murung, ada yang terdiam lama, menatap kosong ke piringnya. Sebagian memilih cepat-cepat pergi tanpa menghabiskan makanan. Pak Wiryo memperhatikan semuanya dengan mata kosong. Senyumnya masih ada, tapi kaku. Setiap gerakan tubuhnya terasa tepat, terukur, nyaris seperti bukan miliknya sendiri. Ketika membalik sate, ia merasakan kehangatan api, namun tidak lagi mengenali rasa panasnya. Di dapur, perubahan paling terasa. Ruangan itu kini selalu terasa lembab meski tidak pernah disiram. Bau tanah basah samar menetap, tidak lagi datang dan pergi. Beberapa kali Pak Wiryo mendengar suara nafas berat dari sudut ruangan, namun ia tidak menoleh. Ia tahu, kini tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Malam semakin larut. Pelanggan terakhir pergi. Warung kembali sunyi. Pak Wiryo duduk sendirian di bangku kayu, menatap jalan kosong di depannya. Lampu jalan menyala stabil malam itu, tidak lagi berkedip seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Ia tidak merasa kehilangan dengan cara yang seharusnya. Tidak ada gelombang duka yang datang terlambat. Tidak ada jerit batin. Yang ada hanya kepasrahan yang dingin dan tenang, seperti permukaan air tanpa riak. Di dinding warung, bayangannya terlihat lebih panjang dari seharusnya. Ketika ia berdiri, bayangan itu terlambat bergerak, lalu kembali menyatu. Pak Wiryo menghela napas pelan. Ia tidak lagi terkejut. Warung itu kini bukan sekedar tempat berdagang. Ia telah menjadi titik temu antara yang datang untuk mengisi perut dan sesuatu yang datang untuk mengisi kekosongan lain. Pak Wiryo berdiri di tengahnya, menjadi bagian dari mekanisme yang tak bisa dihentikan. Di rumah, kamar Jalu tetap terkunci. Pak Wiryo tidak pernah membukanya lagi. Namun setiap malam ketika ia pulang, ia selalu meletakkan sepiring sate di depan pintu kamar itu. Tidak pernah disentuh, tidak pernah berpindah. Tapi setiap pagi, aroma dagingnya hilang, menyisakan piring dingin yang bersih. Warung sate kuda itu terus berdiri. Semakin dikenal, semakin ramai. Dan bersama setiap tusuk sate yang terjual, sesuatu yang tak terlihat ikut menguat. Sesuatu yang kini tidak lagi membutuhkan isyarat atau peringatan. Karena hutangnya sudah dibayar. Dan yang tersisa hanyalah sisa hidup Pak Wiryo. Berjalan di antara manusia, menjaga warung yang telah berubah, sambil perlahan menyadari bahwa dirinya bukan lagi sepenuhnya milik dunia yang sama seperti mereka. Waktu berjalan seperti biasa bagi dunia di luar warung sate kuda itu. Hari berganti, minggu berlalu, dan nama Pak Wiryo semakin dikenal. Orang-orang datang dari jauh mengikuti cerita tentang sate kuda yang katanya beda dari yang lain. Tidak ada yang bisa menjelaskan bedanya, namun selalu ada alasan untuk kembali. Warung itu kini hampir tak pernah sepi. Namun bagi mereka yang cukup bekah, ada sesuatu yang berubah sejak beberapa waktu terakhir. Bukan pada rasa sate, melainkan pada perasaan yang tertinggal setelahnya. Banyak pelanggan pulang dengan hati yang aneh. Perut kenyang, tapi dada terasa kosong. Ada yang mendadak murung tanpa sebab. Ada yang teringat pada kesalahan lama. Ada pula yang bermimpi buruk berhari-hari setelah makan di sana. Sebagian memilih tidak kembali.
Sebagian lagi justru semakin sering datang, seolah ada kekosongan dalam diri mereka yang hanya bisa diisi di warung itu. Pak Wiryo menyaksikan semua itu tanpa reaksi. Ia tetap berdiri di balik panggangan setiap malam, membalik sate dengan gerakan yang sama pada ritme yang nyaris tidak pernah berubah. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada ketakutan, bahkan tidak ada penyesalan yang tampak jelas. Kadang, saat api menyala lebih besar dari biasanya, ia merasa melihat pantulan mata kecil di bara. Sekilas, lalu lenyap. Ia tidak pernah berhenti bekerja karenanya. Desas-desus mulai beredar di kampung, tentang orang-orang yang jatuh sakit setelah terlalu sering makan di sana, tentang pengendara yang merasa diikuti bayangan besar saat melewati jalan sepi itu, tentang suara nafas berat yang kadang terdengar dari dapur ketika warung sudah tutup. Namun tidak ada yang berani menuduh apapun secara terang-terangan. Warung itu seperti dilindungi oleh sesuatu yang membuat orang memilih diam. Setiap kali niat buruk muncul, selalu ada rasa enggan yang menekan, seperti peringatan tanpa suara. Suatu malam, seorang pelanggan lama memberanikan diri bertanya, "Pak, anak Bapak kemana? Sudah lama nggak kelihatan?" Pak Wiryo berhenti membalik sate. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya bergerak, menatap pelanggan itu lama sekali. Lalu ia tersenyum tipis. "Sudah pulang," jawabnya singkat. Tidak ada kebohongan dalam suaranya, tidak juga kebenaran yang utuh. Malam semakin larut, warung ditutup, jalan kembali sepi. Pak Wiryo duduk sendirian di bangku kayu, memandang ujung jalan yang gelap. Dari sana, ia merasakan kehadiran yang sudah sangat ia kenal. Tidak lagi menakutkan, tidak lagi menekan, hanya ada, diam, puas, dan menetap. Dalam benaknya, suara itu tak lagi berbicara. Tidak perlu, perjanjian telah selesai, hutang telah dibayar lunas. Yang tersisa hanyalah konsekuensi yang akan terus berjalan, bahkan setelah dirinya nanti tidak ada. Warung sate kuda itu akan tetap berdiri, entah dikelola oleh siapa, entah sampai kapan. Namun bekas perjanjian akan selalu tinggal di sana, di tanahnya, di dindingnya, di aroma yang menggoda sekaligus menyesakan. Pak Wiryo akhirnya berdiri, mematikan lampu warung satu persatu. Dalam gelap, bayangannya menyatu sempurna dengan kegelapan di sekelilingnya, tak lagi terpisah. Di ujung jalan sepi itu, kisah pesugihan tidak berakhir dengan jeritan atau kehancuran besar. Ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kehidupan yang terus berjalan, rezeki yang terus mengalir, dan harga yang telah dibayar tanpa bisa dikembalikan. Karena dalam pesugihan, kehilangan terbesar bukanlah apa yang diambil, melainkan apa yang membuat seseorang masih bisa hidup, namun tak lagi sepenuhnya manusia.